Ya, hari ini saya ketemu dengan Bapak Eman, dengan Bu Windy dan juga Selo yang waktu kejadian di Adonara mereka terpisah. Bapak Eman dan juga Ibu Windy, dulu ketika Selo ini terpisah dari ibu ya, waktu masih sedang tidur ya, tertidur ya, dalam gendongan terlepas. Lalu waktu itu ketemunya adik Selo gimana? Waktu itu kejadian sekitar setengah 1 malam. Air datang tuh kami sudah terpisah semua. Saya, anak istri sudah terpisah semua. Jam 1 atau setengah 2 itu saya jumpa mama, tapi Selo belum ditemukan. Ya. Sekitar setengah 7 Selo ditemukan. Dia duduk di atas onggokan kayu. Ya. Di depannya kayu besar, di belakangnya juga kayu besar. Tapi di tengah-tengah tuh ada ruang kecil untuk dia duduk. Oh, Di atas, gitu ya. di dalam situ. Sementaranya airnya terus mengalir. Ya, ya. Waktu itu opa yang temukan dia. Dia panggil opa. Dia langsung opanya gendong dia, bersihkan badannya, langsung lari ke pemukiman yang kami pengungsian sekarang. Tapi sekarang ketika sudah bisa berkumpul semua, karena saya mendengar ibu juga terpisah, lalu juga bapak juga terpisah semua, ketika saat ini bisa berkumpul semua, bagaimana perasaan bapak dan ibu ini? Mungkin Bu ini dulu, gimana perasaan Bu ketika yang pertama itu sebelum ditemukan Selo itu, rasanya seorang ibu ya, pasti sakit. Sementara itu yang pertama, kemudian ini kan dalam hitungan detik saja semuanya sudah terpisah, tidak tahu di mana suami, anak. Ya, setelah itu saya berdoa, saya suruh satu sama berdoa saja, pasti Tuhan pasti kasih mujizat. Dan lama kemudian ya setengah 7 Tuhan bisa kok anak walaupun berlumpur dari ujung rambut sampai ujung kaki dia berlumpur, pandangannya memang kosong, matanya sudah merah semua, tapi saya rasa tuh itu mujizat yang luar biasa. dia dijaga oleh malaikatnya? Iya, pasti malaikat. Ibu sendiri juga situasi Saya terkubur juga lumpur. Iya, berlumpur semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Puji Tuhan. Ya. Sekarang dengan bapak, ibu, adik juga sudah bisa berkumpul, senang ya? Terima kasih Tuhan, kami bertiga bisa berkumpul lagi, bisa mulai hidup kembali lagi dari bencana yang kami terima ini. Semoga kedepannya kami hidup lebih bahagia lagi, bisa bersatu terus sampai selamanya. Ya. Terima kasih ya untuk Bu Windy dan juga Pak Eman serta halo Selo. Sahabat-sahabat keluarga yang terkasih, kita begitu terharu mendengar kesaksian keluarga Ibu Widya, Pak Eman, dan juga kesaksian dari Selo. Bisa dibayangkan bagaimana hati seorang ibu ketika anak yang di dekatnya karena bencana banjir bandang kemudian terlepas. Dan ketika mereka mencari, baru 5 jam kemudian Selo, anaknya yang berusia 4 tahun ini ditemukan. Sementara ibunya juga harus berjuang selama 1 jam untuk membersihkan dirinya dari lumpur yang dari kaki sampai rambut pun juga ada. Satu hal yang bisa kita pelajari betul dari pengalaman ini adalah bagaimana sungguh-sungguh keteguhan hati, keberanian, dan juga kekuatan dari keluarga muda mereka ini. Kita bisa merasakan betul bagaimana ketika kehilangan orang yang jauh dari kita, betapa hati kita sungguh-sungguh sangat tidak mengenakan. Tapi ketika mereka bisa berkumpul kembali, ada sukacita yang sungguh-sungguh mereka alami. Namun saya membayangkan betul bagaimana hati seorang ibu, hati seorang bapak, ketika anaknya yang dicintai, satu-satunya anaknya yang pertama, itu hilang dari pelukan mereka. Saya tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Widya. Mari kita berdoa pada Tuhan dan mohon mukjizat. Suatu sikap iman yang sungguh luar biasa yang bisa kita teladani. Maka satu hal yang bisa kita pelajari adalah ketika kita tidak bisa apa-apa dan ketika kita
tidak punya apa-apa. Yang perlu kita punyai adalah harapan dan keyakinan akan mukjizat kemurahan dari Tuhan. Punyalah harapan, punyalah semangat, agar sungguh-sungguh dalam situasi yang tidak enak, bahkan tidak punya apa-apa, tidak berdaya apapun juga, kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, yang sungguh kita bisa pelajari dari pengalaman ini adalah cintailah orang-orang terdekat Anda selama mereka masih ada di sekitar Anda. Ada kalanya mungkin kita tidak akan berjumpa dengan mereka, tetapi ketika mereka masih bersama dengan kita, cintailah, peluklah, dan sungguh-sungguh rengkuhlah mereka dengan cinta dan kasih sayang. Semoga pengalaman keluarga ini membuat kita pun menjadi pribadi yang sadar bahwa orang-orang yang kita cintai sungguh-sungguh harus kita peluk, harus kita sayangi, sehingga sungguh-sungguh hidup kita makin berarti dan mereka pun berarti bagi kita. Tuhan memberkati.